Oke, ini udah. Terus habis itu kita, bentar. Nah, oke. Kok yang betutup? Oke, aku mau nganu soalnya dulu ya. Bentar. Jadi kali ini tuh kita mau ngebahas yang 2020 2021 dulu ya. 2020 2021. Oke. Kuas apa tadi? Kuas ganjil kok kena tadi? Aku lupa. Baiklah. Oke. Gasal. Oke, ganjil. Dan Jil 20. Sebelumnya suaraku kedengeran jelas kan ya? Aman, On, Mas. Mas. On. Aman ya. Nanti misalkan kayak putus-putus atau misalkan tiba-tiba aku kelempar dari Zoom, sebenarnya kelihatan sih kalau aku kelempar dari Zoom. Tapi barangkali aku terlalu apa? Terlalu keenakan ngomong sampai nggak tahu kalau ke itu chat aja ya, chat aja. Tapi jangan chat di room Zoom, ya nggak bakal ketok. Misalkan itu chat aja by WA atau apa gitu ya. Oke. Oke. Ini terus habis itu ya. Oke, jadi aku mau ganti nama dulu karena tadi apa namanya kodamku ayam betutu, jadi aku mau ganti Yuning jadi ayam betutu. Oke, nah, oke, selamat malam teman-teman. Jadi untuk kali ini kita mungkin lebih ke bahas-bahas saja ya, soalnya kalau misalkan dipakai buat dicekokin materi nanti ya nggak ini ya apa namanya terlalu banyak kalau dicekoki sama materi. Oke, kita akan bahas untuk UAS Ganjil 2021. Teman-teman sebelumnya udah pada dapat link ininya belum? Link OneNote-nya. Yang waktu itu aku share. Bisa nggak? Yang waktu itu aku share linknya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa akses OneNote yang sempat aku kirim waktu itu, chat aja, chat ke aku ya, PCWA atau apa terserah, kirim email, nanti biar aku add. Itu ya, nanti biar aku add. Jadi soalnya OneNote-nya kemarin kayak punyanya siapa? Punyanya Dito, punyanya Cherry, terus punya siapa lagi kemarin itu? Punyanya Neo juga ya, nggak salah. Itu harus di-invite dulu ternyata. Kalau dikasih langsung linknya itu nggak bisa. Tapi kayak aku kirim lagi coba linknya. Aku bagikan. Oh lah, oke. Ini terus orang di UGM 365. Oke. Nah, jadi aku kirim di sini. Nanti teman-teman coba bisa akses atau tidak gitu ya. Nanti sambil jalan. Oke, kali ini kita akan membahas mulai dari nomor satu ya. Ini harusnya nomor satu. Nomor satu. Jadi biasanya untuk PIK itu materinya full dari awal ya, full dari awal sampai akhir. Tapi biasanya untuk materi sebelum UTS itu hanya sedikit saja. Dan itu random sebenarnya, bisa amonia, bisa urea, bisa asam sulfat, pokoknya macam-macam. Nah, di sini kebetulan yang ditanyakan adalah terkait dengan urea ya, urea. Nah, kita ingat dulu reaksi pembentukan urea itu sebenarnya adalah NH3 ditambah CO2 ya. Nah, NH3 ditambah CO2. Tapi dia tidak akan langsung menjadi urea. Nanti dia akan mengalami reaksi menghasilkan yang namanya itu karbamat. Ya, senyawa karbamat. Aku jujur lupa sama ininya, apa namanya? Lupa sama rumus molekulnya. Jadi aku tulis langsung karbamat gitu. Karbamat ini dia itu punya reaksinya itu eksotermis ya, reaksinya itu eksotermis. Kalau nggak salah itu di sekitar 28,57 kilojoule per mol. Jangan tanya kenapa kok hafal, soalnya aku barusan ngintip tadi. Nah, terus nanti habis itu dari karbamat ya,
nanti baru ini menjadi apa namanya, menjadi ureanya ya, ureanya ditambah sama air. Nah, yang ini itu reaksinya itu endotermik, sekitar 8,5 komaan lah gitu, kilojoule per mol. Nah, kita tuh ditanya faktor apa sajakah yang mempengaruhi reaksi pembentukan urea. Jadi di sini sebenarnya ini reaksinya reaksi keseimbangan ya. Reaksi keseimbangan sebenarnya. Nah, ini reaksinya cepat, ini yang lambat. Nah, reaksi. Oke, kalau pada urea, teman-teman harus ingat satu hal, ya, satu hal, bahwa urea ini reaksinya spesial dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena pada reaksi urea, ya, pada reaksi urea eh, punya potensi terbentuk uret, ya, terbentuk yang namanya itu uret. Uret ini adalah racun tanaman. Bahkan kita bikin urea kan buat pupuk, buat pupuk. Nah, yang harusnya memberikan nutrisi kepada tanaman, ternyata malah menjadi racun karena terkandung diuret. Itu ya, itu satu reaksi spesial. Nggak ada yang lain, nggak ada kayak gini. Asam sulfat nggak ada. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui faktor yang mempengaruhi? Ya, di sini kita lihat, kita pertama menyebutkan suhu terlebih dahulu ya. Kita cek apa efek suhu terhadap reaksi. Kita lihat di sini secara overall itu reaksinya eksotermik, ya, eksotermik. Sehingga karena reaksi eksotermik, ya, eksotermik, maka nanti suhunya ketika naik, ya, kalau suhunya ditambah, konversinya akan turun. Kenapa? Karena kalau misalkan dia eksotermik, maka dia akan mendorong ke arah kiri, ya, ke arah pembentukan NH3 sama CO2. Lalu kita maunya urea ya, bukan NH3CO2 ya, gitu. Tapi efek positifnya adalah laju reaksinya. Nah, laju reaksinya jelas meningkat ya, pasti meningkat. Suhunya bertambah ya, gitu. Nah, terus habis itu faktor ketiga itu adalah waktu tinggal, ya, waktu tinggal atau retention time. Jadi waktu tinggal di reaktor. Kenapa? Karena kalau misalkan waktu tinggalnya itu terlalu lama, ya, apa yang terjadi kalau waktu tinggalnya terlalu lama? Maka uretnya akan semakin banyak, ya. Uretnya akan semakin banyak. Uret itu numpuk di dalam reaktor, itu uret itu numpuk. Jadi nanti kalau misalkan waktu tinggalnya terlalu lama, ya uretnya numpuk. Akibatnya racun tanaman kan jadinya. Uret itu dibatasi, dia dibatasi sekitar 0,1%, gitu ya. Nah, terus apalagi yang bisa kita ini, eh, mungkin tekanan bisa ya, tekanan, tapi kayaknya efeknya nggak terlalu ini ya. Nah, jadi itu ya, overall itu adalah dua ini faktor yang mempengaruhi pembentukan urea. Ada lebih banyak itu di catatan ibunya, tapi aku juga lupa apa aja. Tapi intinya adalah dua ini yang bisa kita lihat langsung dari sini, ya, gitu. Untuk ini apa ada pertanyaan dulu? Feel free buat open mic aja ya, barangkali teman-teman mau nanya. Soalnya kalau misalkan saya nggak kelihatan nanti, ya kelihatan sih sebenarnya, cuman uh, feel free buat open mic juga, santai, open mic aja nggak apa-apa. Ini masih yang awal-awal ya, masih yang terkait dengan urea. Jadi masih relatif santai lah gitu ya, masih relatif santai bandingkan dengan yang materi-materi lain. Mas mau nanya, Mas. Ya. Ini kan ini ada satu lagi, itu caranya dengan NH3 yang berlebihan itu nanti akan menggeser kesetimbangan ke kanan kan, Mas. Betul. Pembuatannya akan berkurang, tapi membebani unit recovery karena NH3 sangat banyak. Itu maksudnya kayak gimana ya, Mas? Ya, oke. Nah, jadi tadi sudah disebutkan tuh
kita bisa memperbanyak ini dengan menambah NH3 ya, amonia ya tadi yang ditambah ya. Iya, Mas. Oke, amonianya ditambah. Bagus, itu memang bagus ya. Kenapa kok dia itu bisa membebani recovery? Karena gini, jadi konversi ya, konversi NH3 itu cenderung rendah ya, cenderung rendah. Enggak yang rendah-rendah banget sih, tapi ya relatif rendah gitu. Nah, terus juga konsentrasi dia relatif konversi dia relatif rendah, akhirnya dia itu kan harus dikembalikan lagi. Jadi misalkan ini reaktor ya. Ini reaktor, terus nanti kan keluar ada NH3, ada apa-apa bla bla gitu ya. Terus ini nanti unit pemisah. Nah, unit pemisah ini nanti plus recovery lah gitu ya. Plus recovery. Itu digunakan untuk memisahkan amonia urea kita sama NH3 gitu. Nah, kalau misalkan NH3-nya itu banyak ya, kalau NH3-nya banyak, akibatnya apa kalau NH3-nya banyak? Ya alat recovery-nya itu semakin terbebani. Artinya apa? Yang di recovery itu makin banyak. Gitu. Yang di recovery makin banyak. Jadi alat terbebani. Alat gampang rusak. Karena dia harus mengcover, merecover sebanyak itu NH3. Makanya kita selalu mengatur agar NH3-nya itu yo nggak terlalu banyak, yo nggak terlalu sedikit. Nah, recovery ini gunanya buat apa? NH3 ini dikembalikan lagi ke sini nanti. Dikembalikan ke reaktor. Istilahnya recycle. Ya, istilahnya recycle. Itu ya. Jadi, kenapa kok bisa membebani recovery? Ya karena memang yang dikembalikan lagi ke reaktor itu banyak. Itu membebani banget. Unit recovery itu juga memisahkan air, saya kasih. Memisahkan air dari ini. Itu ya, aman. Nah, itu. Jadi bayangan kita, kalau kita biasanya kan diajarin tuh kalau pengen reaksinya itu semakin banyak produknya, maka kita harus menambah reaktan. Itu secara teoritis emang benar, menambah reaktan itu memperbanyak produk. Tapi ketika konversinya itu terlalu rendah, maka apa yang akan terjadi? Sisanya itu banyak, sisanya itu ada banyak. Sisa yang nggak bereaksi itu loh. Nah, sisa itu harus dikembalikan ke reaktor lagi. Nah, kalau dibuang nggak ya mubazir toh, gitu. Kalau dibuang kan mubazir. Sehingga harus dikembalikan ke reaktornya dengan cara recycle tadi melalui recovery tadi. Itu ya. Apa ada pertanyaan lagi? Itu. Mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan terkait dengan urea, ya, aku mau lanjut karena ini mumpung lagi rame juga, maka aku ngajak teman-teman buat membahas soal ini karena ini pasti keluar terus insya Allah gitu. Kita tuh punya persamaan yang menunjukkan hubungan antara K dengan suhu. Kalau reaksi pembentukan amonia dengan katalisator dijalankan pada suhu ini, dengan perbandingannya itu, inertnya segitu, buat grafik hubungan antara tekanan dan konversi. Nah, ingat ya, reaksi pembentukan amonia itu kan seperti ini. Ya, 2NH3. Misalkan kita punya mula-mulanya, mula-mula reaksi seimbang atau sisa. Misalkan kita mula-mulanya karena ini diketahui perbandingannya stoikiometris. Berarti sesuai dengan stoikiometrinya, koefisiennya. Berarti ini 1, ini 3. Nah, konversi kan berarti seberapa banyak yang bereaksi. Ya, berarti ini minus X, ini minus 3X, yang ini 2X. Jangan lupa di sini ada inert. Ya, inertnya berapa? 2%. Nah, ini sering jadi pertanyaan itu sebenarnya 2% itu dari apa toh? Itu. Sebenarnya 2% itu adalah 2% dari total semuanya memang. Ada M2, ada H2, terus ada inert itu sendiri. Itu. Jadi total semua. Cuman karena ini itu sangat kecil ya, karena ini itu sangat kecil
1, 3, ini nanti sangat kecil sekali. Maka apa artinya? Artinya kita tidak terlalu memperkirakan ini, tidak terlalu mengurus yang ini. Makanya biasanya 2%-nya itu dari N2 ditambah H2. Jadi kalau nyari molnya inert, ya itu berarti 2% dikali molnya N2 mula-mula tambah molnya H2. Sama dengan 2%, ini tadi 1 sama 3. Oh, berarti ketemunya berapa ini? Berarti 0,08. Nah, kan relatif kecil loh dibanding sama ini. Makanya kita nganggapnya itu N2 plus H2. Teman-teman akan ketemu lebih banyak ini tuh di ATK. Ya, di ATK. Itu. Inertnya 0,8 ya, 0,08. Ini kita keep dulu. Kita balik lagi ke sini. Ini berarti kan sisanya 1 minus X, 3 kali 1 minus X, sama 2X. Ya. Maka kalau kita mencari N total, ya, itu sama dengan 1 min X ditambah 3 min 3X ditambah 2X. Jangan lupa inertnya jangan ketinggalan. Nah, sama dengan 4,08 min 2X. Ini N totalnya. Ya. Nah, ini N totalnya. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kita tuh menjalankan reaksi itu pada suhu 450 derajat Celcius. Maka kalau misalkan di sini kita nggak bakal nemu. Wong ini 300, 400, 500 ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama, teman-teman bikin grafik K versus T. Banyak yang ngomong pakai linearisasi aja, Mas. Ya enggak apa-apa. Nah, tapi apakah menjamin kalau itu linearisasi? Kalau itu memang linear, kalau misalkan bukan linear, errornya malah kecil. Nah, makanya kita bikin grafiknya saja. Sesuai dengan nah, besok itu dipakai ya, bukan buat pajangan. Ya, kertas grafik itu besok dipakai. Cek, internetku unstable. Oke, aman nggak sih? Aman ya? Putus-putus nggak suaraku? Udah aman Mas, tadi putus sebentar. Oke, jadi tak ulangi lagi. Kita tuh mencari atau menggambarkan grafik K versus T. Ya, nanti 300-nya berapa, 400 berapa, 500 berapa. Dengan skala yang benar, jangan gambar asal-asalan. Ya, mungkin yang KAI-nya Bu Sofi dulu, kalau yang KAI-nya Bu Sofi itu dulu biasanya waktu spektro disuruh pakai kertas grafik biasanya itu. Nah, itu harus emang ini dibiasakan gitu. Nah, nanti kan akan seperti ini grafiknya. Ya, dia nggak linear. Dia nggak linear. Nggak linear. Jadi teman-teman kalau pakai linearisasi errornya gede. Bilang misalkan 450 ya, itu harusnya di sini, harusnya gitu ya. Tapi karena teman-teman pakai linearisasi, maka nanti kayak gini kan, linearisasi kan kayak gini, dianggap linear. Loh, errornya kacau. Errornya selisih, ada selisihnya lumayan. Maka akan lebih baik kalau teman-teman menggunakan grafik, jangan langsung linearisasi. Atau interpolasi jangan. Ya, oke, teman-teman sudah dapat, nanti teman-teman akan mendapatkan K pada T sama dengan 450 derajat Celcius itu berapa? Dari sini, dibaca dari grafik. Gitu. Teman-teman boleh minta kertas grafik lebih dari satu, nggak masalah. Pengawasnya baik kok, yang DTK duitnya banyak. Nah, terus kita mencari hubungan keseimbangan dengan X. Sempat sudah dicoba sama Hafiz, ya, sudah dicoba sama Hafiz karena waktu itu kita nyoba pakai KC, jadi K-nya ini kita anggap KC, itu ternyata hasilnya itu nggak nemu, ribet. Nah, maka kita anggap K itu adalah KP, ya, K itu KP. Di soal-soal lain juga biasanya K itu sama dengan KP. Nah, KP itu gimana? Nah, di ruas kanan ada NH3 berkoefisien 2, kita pangkatkan 2 ya tekanannya, dibagi PN2 kali PH2 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Nah, di sini
Ingat ya, tekanan parsial itu kan sama dengan fraksi molnya dikali dengan P total. Ya. Fraksi molnya itu adalah Na dibagi N total kali P. Nah, ini. Oke. pH3-nya itu YnH3 kali P kuadrat. Ini YN2 kali P. Ini YH2 kali P pangkat 3. PPPP ini kita keluarkan. Ya. P ini kita keluarkan. Nah, P ini kita keluarkan. Jadi nanti YnH3 kuadrat per YN2 kali YH2 pangkat 3. Nah, yang di sini jadi P kuadrat per P pangkat 4. Jangan lupa ya, P ini tekanan total. Tekanan total. Ya. Nanti tekanan total kan ada variasinya. Nah, ini kan dicoret jadi P kuadrat. Kita biarkan dulu yang ini. Jadi nanti ini seper P kuadrat. Nah, yang di sini kita urus. Ya. Nah, di sini kita urus. Jadi nanti ini ya, molnya NH3 dibagi mol total kuadrat, molnya N2 dibagi N total kali molnya H2 per mol total. Pangkat 3 ya, sorry. Ini juga N totnya kita keluarkan gitu. Jadi nanti N totalnya kita keluarkan ya. Ini jadinya NH3 ya kuadrat. Ini tetap N2 kali NH2 pangkat 3. Nah, yang ini kita keluarkan ya. Oke. Ini pangkatnya. Nah, oke, ini berarti jadinya nanti pangkat 2 ya. Nah, nanti dia pindah ke atas kan jadinya. Ini nanti akan menjadi N total kuadrat per 1. Sehingga nanti kalau misalkan dia pindah ke depan, ya nanti jadinya N total kuadrat per P kuadrat kali NNH3 kuadrat NN2 kali NH2 pangkat 3. Ini KP. Nah, sekarang kita gimana memasukkan NNH3? Gimana masukkan NN2? Gimana masukkan NH2? Kita ingat tadi bagian sisa. Nah, ini kita masukkan. Ini kita masukkan sehingga nanti KP itu sama dengan N totalnya kita masukkan juga ya. Kita masukkan juga. Jadi 4,08 min 2x kuadrat. P totalnya nanti dulu. Nah, kali NNH3-nya 2x kuadrat per ini berapa tadi? 1 min x, yang ini 3 kali 1 min x pangkat 3. Pangkat 3-nya di luar ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, perhatian, hati-hati. Nah, oke. Di sini target kita itu mencari x-nya berapa dengan variasi P. Ya, dengan variasi P. Nah, P-nya ada berapa tadi? Ada 100, 125 sama 150. Maka nanti hasilnya ini teman-teman bikin tabel ya. P sekian X-nya berapa, P sekian X-nya berapa, P sekian X-nya berapa. Ini selesaikan pakai solver. Dan nanti teman-teman plot P X ya. Maka nanti teman-teman akan melihat kalau misalkan tekanannya naik, itu berarti harusnya tuh apa, berarti konversinya naik ya harusnya ya. P-nya turun nanti P. Nah, itu ya. Seperti itu. Nanti teman-teman akan mendapatkan untuk P ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya. Seperti ini. KP-nya karena suhunya tetap ya, KP-nya tetap nggak berubah KP-nya. Ya. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Terutama yang mungkin masih belum paham terkait dengan ini. Monggo, silahkan ditanyakan ya. Jangan sungkan.
Urutannya seperti ini, Pak. Urutannya seperti ini. Dan nanti teman-teman targetnya itu ada 2 grafik buat nyari K ini sama yang di bawah. Ini grafik ini. Ini adalah grafik P versus X atau X versus P sih sebenarnya. Gitu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan yang ini tak ini dulu, tak terus dulu. Nah, belum nyari soal yang lain. Mas Nail mau tanya dong Mas, Gimana? itu berarti nanti di akhir tuh kan tadi kan yang KP sama dengan bla bla itu ada per P kuadrat itu Mas. Kalau mau nyari grafik P kuadratnya berarti ntar P-nya ditaruh di kiri apa gimana tuh? Ditaruh di kiri itu maksudnya ditaruh di sumbu Y gitu kok atau gimana? Oh, jadi Y itu berarti. Di sumbu X ya. P-nya di Oh sumbu iya X. iya lupa. Sebenarnya bebas sih. Kalau mau apa namanya naruh P sebagai sumbu Y ya nggak masalah. Kalau mau naruh P di sumbu X ya nggak masalah. Sebenarnya bebas. Kan apa kita tinggal menyesuaikan aja untuk membaca grafiknya. Bebas sebenarnya. Tapi biasanya mungkin paling enak tuh sumbu Y-nya itu yang jadi konversi. Gitu. Itu ya. Oke Mas, makasih Mas. Oke. Nah, oke. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke ini ya. Ini sudah sempat aku bahas pada session yang sebelumnya ya. Jadi terkait dengan nitrasi benzen ya, nitrasi benzen, toluen sama nitrobenzen ya, nitrobenzen. Dilakukan dengan fase cair menggunakan asam campuran. Asam campuran, ingat teman-teman, dalam nitrasi itu kita menggunakan 2 jenis asam. Yang digunakan adalah HNO3 ditambah H2SO4. Ini sebagai pereaksi utamanya HNO3, H2SO4 sebagai katalisatornya, ya, katalisator. Sehingga nanti bisa menghasilkan. Nah, sekarang ya kekuatan asam campuran yang digunakan untuk tiga reaksi. Ya, jadi asam campurannya itu punya kadar yang beda-beda, disesuaikan dengan reaksinya. Ya, disesuaikan dengan reaksinya. Oke, bentar, ada apa ini? Bentar ya, bentar. Oke. Nah, untuk asam campuran, ya dia itu punya kekuatan beda-beda. Untuk reaksi yang lambat, ya misalkan reaksinya itu lambat, maka untuk mengimbangi dia butuh asam campuran yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Nah, beda kalau reaksinya itu cepat. Nah, kalau reaksinya cepat kan kita nggak perlu ngasih effort yang besar-besar sama siapa gitu, teman dekat kalian misalkan gitu, atau kalian sama siapa lah gitu ya. Itu kan misalkan reaksinya cepat kan teman-teman nggak usah effort yang gede-gede banget kan. Itu uang cepat deh, ya gitu. Relate untuk yang punya pacar. Nah, asam campuran untuk yang reaksi yang cepat itu tidak perlu banyak-banyak, ya tidak perlu kuat. Yang penting tetap jalan aja reaksinya, gitu. Nah, sekarang kita perlu tahu reaksinya ini lambat atau cepat gitu loh masalahnya. Nah,
toluen ya, kalau benzen ini biasanya di tengah untuk urutannya ya, untuk urutan. Benzen itu di tengah. Dia moderate-nya lah gitu. Nah, di sebelah kanan kirinya yang lebih lambat itu adalah nitrobenzen. Ya. Kemudian yang lebih kuat yang paling cepat itu toluen. Nah, sekarang kenapa alasannya? Oke. Jadi begini. Kita tinjau benzen. Ya. Kita tinjau benzen. Benzen. Nah, benzen ketika kita nitrasi benzen, maka dia akan menjadi nitrobenzen. Ya. Tempatnya bebas. Teman-teman mau di sini bisa, di sini bisa, sini bisa, sini bisa. Jadi terserah, bebas gitu. Ya. Reaksi normal. Ini reaksinya normal, biasa. Nah, lalu kalau pada toluen gimana? Nah, maka di sini teman-teman akan kenal yang namanya itu induksi mesomeri. Ya, induksi mesomeri. Nah, sekarang gini, apa namanya toluen itu kan ini metil ya, gugus metil. Di sini CH3 ini itu termasuk gugus yang punya isomeri positif, ya, atau plus I. Plus I itu berarti dia punya arti dia itu lebih ke sebagai apa namanya pendorong ya, berarti pendorong elektron gitu. Plus I itu punya arti pemberi elektron. Kalau min I itu nanti penerima elektron. Sesuai dengan keelektronegatifannya gitu loh. Contohnya min I itu apa? Contohnya itu N ini ya, nitrobenzen ini ya. Berarti NO2. Ini ya. Kan begitu. Nah, ini kan nanti gitu. Nah, ini penerima elektron minus I ya. Contohnya gitu. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah maka ketika apa namanya toluen ini termasuk plus I ya, termasuk plus I, sedangkan HNO3 ini kan nanti jadi ini ya, dia kan akan menjadi NO2 yang siap masuk ke sini. NO2 itu minus I, ini minus I. Nah, sedangkan yang ini tuh plus I. Akibatnya apa? Di sini nanti dia jadi plus, min, plus, min, plus, min. Tutupnya kan gitu. NO2 akan masuk ke yang sejenis sama dia. Min I ya masuk ke min I. Gitu. Nah, analoginya itu sama kayak magnet. Ya, magnet kalau kutubnya berlawanan, maka dia akan tarik-menarik. Dia akan lebih dekat, lebih cepat mendekat. Tapi kalau misalkan kutub magnet itu sama, ya, kutub magnet itu sama, maka dia akan tolak-menolak. Kalau mau dideketin itu sulit banget gitu, kalau mau dideketin. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau untuk nitrasi toluen gimana? Nitrasi toluen min I ya, nanti akan masuk ke bagian min. Terus di sini ada plus I, ada min I. Maka nanti reaksinya akan menjadi sangat cepat. Ya, akan menjadi sangat cepat. Kenapa? Karena berlawanan. Min I sama plus I. Nanti mereka masuknya di mana? Masuknya ke bagian yang minus. Jadi masuknya ke sini. Sehingga nanti akan ada dua macam produk. Ya, ada yang kita kenal produk orto, ada yang kita kenal produknya para. Ya, nah orto para ini sangat cepat reaksinya, sangat cepat. Gitu. Sehingga dia itu nggak butuh asam yang kuat banget gitu, nggak usah. Gitu. Nggak usah. Nah, lain halnya sama nitrobenzen. Ya, nitrobenzen. Nitrobenzen itu ya, ini benzen, ini ada nitro. Nah, ini tadi itu minus. NO2 kan min I. Ini minus, ya ini plus, minus, plus, minus, plus. Maka ketika dia dinitrasi, ya, ketika dia dinitrasi, maka nanti si NO2 itu akan masuk ke bagian min toh. Nah, produknya dia nanti akan menjadi meta, ya. Jadi meta, ini meta. Nah, kalau misalkan ini min I, terus di sini juga ini min I,
maka apa yang akan terjadi? Kalau karena dia sama, maka dia nanti akan lambat. Reaksi sangat lambat, ya. Reaksi sangat lambat, gitu. Sehingga dia akan butuh asam yang kuat. Jadi nitrobenzen itu kan sangat lambat. Maka dia itu harus yang asam yang kuat. Kalau ini asamnya ya tidak terlalu kuat, tidak apa-apa lah gitu. Tidak terlalu kuat. Ini yang moderate-nya. Gitu. Ada pertanyaan dulu terkait dengan ini. Kalau mau ngelihat apakah dia pemberi elektron atau penerima elektron, teman-teman buka kembali terkait dengan elektronegatif. Ya, elektronegatif. Tuh. Nanti teman-teman akan mengetahui bahwa ya apa namanya dari elektronegatif itu tadi kita bisa memperkirakan ini letaknya di mana. Itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Itu sudah sepaket sama reaksi yang dihasilkan ya. Reaksinya itu, produknya itu. Sudah sepaket dengan itu. Aku tuh mau nyari apa tuh? Oh iya. Oke. Aku mau nambahin ini. Setelah ini kita akan belajar bikin PFD ya. Ini kita akan belajar bikin PFD. Tes ombak. Siapa yang mau tak tes ombak ya? Oke, siapa yang mau tak tes ombaknya? Harimau terbang. Aman enggak harimau terbang? Gimana Mas? Aman enggak? Ada yang ditanyain enggak? Aman Mas dari saya. Aman ya? Oke. Ayo, kita tes ombak. Cek kodam. Aman enggak cek kodam? Kan Mas. Oke, admin cek kodam aman ya? Ketahuan dong Mas adminnya siapa? Hah? Ketahuan dong admin Cekodam siapa? Oh iya ya. Oh alah. Siapa lagi nih? Jennifer. Aman enggak? Ada yang masih kurang jelas kah? Aman, Kak. Aman ya so far ya? Ya. Oke. Ayo betul ini siapa? Oh, itu aku sendiri. Tito. Aman enggak Tito? Oke. Halo. Oke. Aman. Oke. Hilda, apa enggak? Hilda three number. Three ongkol. Mas aman. Aman ya? Oke. Kalau misalkan memang belum ada pertanyaan dulu, ya, kita lanjutkan ke ini. Nah, kita akan belajar membuat PFD. Mungkin teman-teman yang sempat ikut katalis dan reviewnya sama aku di sebelum UTS itu sering membahas PFD. Nah, kali ini kita akan bahas bikin PFD itu gimana. Itu ya, bikin PFD itu gimana. Nah, benzen dinitrasi membentuk nitrobenzen. Kita tulis reaksinya dulu. Reaksinya benzen dinitrasi itu kan berarti sama kayak tadi ya, H2SO4 menjadi C6H5NO2 ya. C6H5NO2 ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa reaksi itu tidak mesti 100%. Ya. Teman-teman bisa kalau mau mengasumsikan reaksinya ideal itu bisa. Kalau mau mengasumsikan, tapi aku biasanya menganggap reaksinya itu punya konversi tertentu, ya. Konversi tertentu. Karena ya biar lebih real aja gitu ya. Nah, reaksi dijalankan dalam RATB.
Oke, kita bikin RATP. Ingat, kalau kita membuat PFD, proses flow diagram, mulailah dari tengah, mulai dari reaksi utamanya dulu, ya. Nah, nitrasi itu reaktannya apa aja? C6H6, ya, sama HNO3 plus H2SO4. Loh Mas, kenapa kok harusnya dipisah gitu toh Mas? Kenapa kok nggak C6H6 langsung dicampur itu? Ya kalau misalkan dicampur ya nggak usah direaksikan di RATP, itu di sepanjang pipa reaksi sendiri itu. Gitu. Jadi memang harus dipisah ini. Terus keluar nanti menghasilkan C6H5NO2, ya. Kemudian ini harusnya ada H2O-nya ya. Harusnya ada nggak ya? Ada. Ada H2O-nya ya. Nah, C6H5NO2, terus ada H2O. Ditambah produk-produk yang nggak habis ini. Ada C6H6, HNO3, sama H2O, H2SO4. Ada sisa-sisanya. Nah, zat penitrasi berupa asam campuran komposisi ini. Ada airnya ya ternyata. Ada airnya. Ini 1%, ini 36%, ini 63%. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke depan dulu. Nah, kita akan fokus ke depan dulu. Coba aku mau ini ben kangen kok. IP ini siapa? IP ini IP Bon. IP. Ya, Mas. Coba menurutmu kita itu kalau beli zat ini kan zat penitrasinya HNO3 sama H2SO4 ya. Nah, menurutmu kita tuh dari awal itu sudah dapat ini atau dapatnya tuh terpisah waktu beli barangnya? Waktu beli HNO3, waktu beli H2SO4, atau istilahnya kita beli asam campuran lah gitu. Itu kita dapatnya itu langsung sepaket atau terpisah? Misah, Mas. Jadi harus pakai mixer dulu gitu biasanya. Betul, betul. Nah, jadi kita itu kalau beli barangnya itu terpisah, maka harus di mixer dulu. Nah, harus dicampur dulu. Hingga ini HNO3, tentu ada airnya juga ya. Ini juga H2SO4. Terus ini ada airnya, dicampur sehingga jadi ini. Ya, itu. Nah, C6H6 jelas kita dapat dari tangki ya, itu udah jelas. Gitu. Kalau ini kita beli dari awal udah C6H6. Nah, ini bagian awal. Atau kalau kita kenal di Dasbio itu namanya upstream-nya itu. Ini upstream. Nah, sekarang kita akan mengolah campuran ini sehingga kita bisa dapat mononitrobenzen yang apa ini namanya? Yang murni gitu ya, semurni mungkin. Di sini dikatakan bahwa setelah reaksi selesai, produk dipisahkan dari kelebihan asam campuran lalu dinetralkan dengan natrium karbonat. Gimana itu? Gimana caranya? Nah, kalau kita lihat campuran ini, ya, ini itu ada organik, ada anorganiknya. HNO3 2SO4 ini yang anorganik, ya. Ini C6H5NO2 sama C6H6 itu yang organik, ya. Coba, ternyata seru ya jadi Mas Jonas yang suka nunjuk-nunjuk itu. Coba Sigma Skibidi coba. Walaupun ya ini kira-kira campuran yang terdiri atas fase organik dan anorganik itu bisa nyampur apa enggak sebenarnya? Enggak. Ya bisa ya? Nggak bisa. Nah, berarti kita bisa memisahkan secara langsung. Jadi nanti campurannya itu begini nanti. Ya, ini yang anorganik misalkan, atau ini yang atas itu organik, ini anorganik. Masalah dia itu sebagai top atau sebagai bottom, ya tergantung dari seberapa beratnya. Gitu. Nah, metode pemisahan yang seperti ini itu kita kenal dengan dekantasi, ya, dekantasi. Alatnya namanya dekanter, itu. Alatnya namanya dekanter. Jadi nanti di sini dia mengalami dekantasi. Untuk misalkan apa? Ya untuk misalkan asamnya, ya, untuk misalkan asamnya. Nah, nanti fase organiknya itu
dia akan terus ya, dan fase anorganiknya akan turun. Jadi H2SO4, HNO3 sama H2O. H2O-nya akan ikut turun. Tapi apakah nanti akan turun semua H2SO4-nya? Wah, Anda tidak tinggal di daydream ya. Anda tidak tinggal di dunia penuh mimpi indah. Realitanya adalah H2SO4 dan NO3 ini masih ada sisa dikit di sini. Ya. Jadi di sini nanti ada C6H5NO2, di sini C6H6. Nah, ini ada H2SO4 dalam jumlah kecil sama HNO3 dalam jumlah kecil. Ya. Tentu ada H2O juga, jumlahnya juga kecil. Nah, oke, kita sudah pisahkan. Terus ini mau digimanain? Ini mau digimanain? H2SO4 dan O3 sisanya ini mau digimanain? Apakah mau dibuang ke laut? Apakah mau dibuang ke perairan? Wah, Anda termasuk panitia hari akhir, ya. Jadi daripada mubazir gitu, kita masukkan lagi ke RATP, ya. Misalkan teman-teman memasukkan ke mixer, ya nggak masalah kalau memasukkan ke mixer, gitu ya. Mau langsung ke RATP bisa, mau langsung ke mixer bisa. Nah, setelah itu dinetralkan dengan natrium karbonat, ya. Misalkan di sini ada reaksi netralisasi, itu dinetralkan dengan natrium karbonat, ya. Tolong, ini Bu Sofi sering concern ya, bahwa banyak yang nggak bisa menuliskan rumus molekulnya gitu ya. Misalkan bisa pun kadang salah. Nah, kadang lupa emang manusiawi, tapi ya kalau memang misalkan nggak tahu ininya jangan ide lah. Kalau misalkan lupa sama rumus molekulnya jangan ide buat diri sendiri. Nah, reaksinya jelas ini akan bereaksi dengan asam-asam. Ya. Sehingga nanti ketika dia keluar, ini sekaligus dipisah ya. Nanti akan ada Na2XO4, akan ada NaNO3, sama asam karbonat. Asam karbonat itu kan H2O sama CO2. Ini kan H2 ya. Nah, oke. Sehingga di sini kita bisa memastikan bahwa asam-asamnya itu udah nggak ada lagi. Sehingga kita bisa lanjut dengan isinya adalah C6H5NO2, C6H6 sama H2O. Nah, di sini dikatakan ternyata fase organiknya dicuci dengan air. Ya, dicuci dengan air. Maka ini, let's say washer lah gitu ya. Sebenarnya dicuci itu tinggal nambahin aja sebenarnya ya. H2O, sehingga nanti dia itu akan, ini kan awalnya dikit ya. Sehingga nanti dia itu akan jadi lebih banyak. Ya, jadi nanti C6H6 sama H2O. Ya. Nah, sudah dicuci, didestilasi untuk memisahkan sisa benzen dari MNB. Ya, oke. Kita lakukan destilasi. Nah, kita lakukan destilasi. Destilasi sehingga nanti yang ke atas itu yang ringan. C6H6. C6H6 itu ringan. Yang ke bawah ini C6H5NO2 sama H2O. Inilah produk yang kita cari. Nah, ini gimana kita ngurusi ini? Nah, kalau ngurusi ini, ya kita kembalikan lagi dia ke reaktor, ya, daripada mubasir, gitu. Sehingga kita akan mendapatkan proses flow diagram untuk produksi mononitrobenzen. Ini adalah PFD secara keseluruhan. Yang ini upstream, yang ini reaksi, yang ini downstream. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan terkait ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini PFD-nya, ya. Ini PFD-nya.
Monggo ya kalau mau mencerna terlebih dahulu. Ditambah washer buat apa? Cuma buat cuci aja sih. Mau tadi ininya fase organiknya dicuci dengan air ya. Sebenarnya kalau nggak mau nambah washer juga nggak masalah sebenarnya. Sekalian di neutralizernya. Washer itu sebenarnya dicuci itu buat apa toh? Dicuci itu buat menghilangkan sisa-sisanya reaksi asam basa tadi. Itu ya. Oh iya, kalau misalkan teman-teman melihat ada soal yang apa namanya ganjil, 2223 ganjil, soalnya tipenya mirip dengan ini ya, cuman eh, lebih ribet lagi gitu. Itu sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin banget. Itu urusannya yang PIK ganjil, ya itu urusannya kalau apa yang PIK ganjil, karena dosennya emang berbeda juga ya dosennya. Itu dosennya Pak Teguh sama Bu Lila gitu. Jadi eh, ini kita diagramnya itu yang kualitatif ya, jadi nggak perlu yang angka-angka gitu enggak gitu. Itu yang di semester ganjil memang ribet, makanya penting semester genap ya toh itu. Tadi untuk yang terkait dengan browser aman. Mas. Oke, kaget aku tak kira orang beneran. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ini siapa ini? Kita absen lagi. Kita cek ombak lagi. Ini oi oi ini siapa oi oi? Aman nggak oi oi? Aman Mas, aman Mas. Aman ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Oke, siapa lagi yang tak absen ini? Mas ya, habis ini pakai dekanter. Kayak kenapa nggak pakai centrifugate? Kenapa nggak pakai apa gitu loh, Mas? Pikirnya masih kayak gitu-gitu sih. Oh iya, kamu kepikiran alternatif alat apa selain dekanter? Jadi tuh gini ya, begini ceritanya. Ini tuh pemisahan ya. Ini tuh pemisahan. Jadi pemisahan campuran, lawannya KUA. Nah, proses pemisahan itu teman-teman at least itu ada 3 tahap. Ya, yang pertama secara mekanik dulu. Jadi dicoba secara mekanik dulu. Contoh filtrasi, ya, filtrasi, sedimentasi, ya, terus habis itu apa? Hmm, apalagi ya? Filtrasi, sedimentasi, atau mungkin namanya yang muter-muter itu, aku kok lupa alat deh. Yang muter-muter itu loh, apa namanya? Aduh kok lali. Yang muter-muter itu loh, yang diputer-puter. Apa toh? Sentrifugasi bukan? Sentrifugasi. Sentrifugasi. Bener. Iya, sentrifugasi. Bener, terima kasih. Nah, ini tuh pemisahan mula-mula. Tahap pertamanya itu secara mekanik dulu. Ini kan kalau teman-teman lihat kan secara mekanik. Nah, pertimbangannya apa milih kayak gini itu? Kalau dekanter, dekanter itu pertimbangannya adalah beda masa jenis, ya, beda masa jenis atau mungkin apa istilahnya beda ini kan masa jenisnya beda, makanya dia tuh nggak kelihatan larut itu enggak. Kalau sentrifugasi, sentrifugasi itu ukuran partikel, di mana partikel yang berat itu nanti akan endap dulu pada kecepatan tertentu, nanti yang ringan akan pada kecepatan lebih besar. Sedimentasi, sedimentasi itu jadi sedimentasi itu ngendap ya, istilah Jawa ini ngendap. Nah, sedimentasi itu dilihat dari laju kalau bisa dibilang tuh laju ininya ya, laju pengendapan lah gitu. Laju pengendapan. Kalau filtrasi, filtrasi itu dilihat dari beda fasenya. Ya, biasanya itu bisa padat cair atau bisa padat gas. Filternya padat filtrasinya padat gas itu kita kenal tuh namanya siklon gitu. Nah, kalau yang mekanik itu nggak mempan, maka kita punya alternatif kedua, pemisahan dengan panas. Ya, contoh destilasi, evaporasi, apalagi. Pokoknya yang berkaitan dengan panas.
drying, ya. Kalau panas sudah nggak mempan, alternatif ketiga kita menggunakan masak. Ya, biasanya identik dengan reaksi kimia biasanya. Contohnya apa? Contohnya ekstraksi. Ekstraksi contohnya. Ekstraksi itu gimana? Ekstraksi itu ya, jadi teman-teman tuh punya A plus B gitu ya. Terus teman-teman tuh mau ngambil B. Nah, kalau mau ngambil B, maka teman-teman harus menggunakan solvent ya. Misalkan ini tak tuangkan solvent C. C ya, sorry, B itu lebih larut di C daripada di A. Nah, sehingga nanti hasil ekstraksinya ini kalau misalkan kita pisah nanti akan menjadi C plus B sama A gitu. Dipisah dengan distilasi habis itu. Gitu. Ekstraksi itu kayak gitu. Akan teman-teman pelajari lebih banyak di PDP, di OPB, ya, OPB 4 SKS itu. Nah, akan teman-teman banyak pelajari di sini ekstraksi. Ya. Jadi urutan pemisahan tuh seperti itu. Kenapa kok yang ekstraksi ini terakhir-terakhir? Ada ceritanya nanti. Ya. Belum saatnya, belum saatnya. Nanti nek saatnya nanti. Oke, silakan dulu kalau ada pertanyaan, aku tak sambil mindah, sambil ngomong soal. Yang PFD ini, aduh nggak tahu keluarnya apa ya PFD-nya. Ya wis nggak apa-apa. Pokoknya yang penting itu ya. Teman-teman harus memang benar-benar tahu terkait dengan itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Hmm. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3. Reaksi sulfonasi linear alkil benzen dengan gas SO3 bisa menyebabkan kekentalan hasil linear alkil benzen sulfonat meningkat 80 kali dari kekentalan batu, sehingga menyulitkan dalam pengambilan panas dari reaksi. Berikan saran agar peningkatan kekentalan hasil itu tidak terlalu besar. Bahwa teman-teman harus tahu dulu ya, cairan itu kalau kental, panasnya itu susah diambil. Ya, panasnya itu susah diambil. Makanya kalau teman-teman melihat jus jambu, ya, jus jambu pas adem-adem gitu ya, seger ya, aku tak pesen jus jambu habis ini. Nah, jus jambu itu kan kental, apalagi yang minim air, ya, itu kan kental. Jus jambu kalau kental, ya, mau dimasukkan kulkas, itu dinginnya lama loh, lama banget kalau mau dingin. Kenapa? Karena panas yang berpindah itu lajunya sangat kecil akibat kekentalan. Jadi efek dari kekentalan ya itu bisa menyebabkan pengambilan panas yang sulit. Pengambilan panas sulit. Ya. Nah, maka gimana cara kita peningkatan kekentalan hasil? Maka gimana cara kita untuk mensiasati peningkatan kekentalan ini? Nah, aku mau tanya pendapat orang-orang dulu. Karena ini berkaitan dengan teman-teman belajar di kode E
PAB ya. Ini YF YF. Halo YF. Astaga. Ya, gimana Mas? Nah, coba kalau kamu belajar dari kode PAB, apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan viskositas campuran atau Oh, cairan? kalau viskositas harus naikin suhunya. Oke, bisa. Iya, benar. Terus Terus viskositas konsentrasinya diturunin berarti. konsentrasi diturunin. Ya, iya pasti ya. Nggak apa-apa. Ditulis dulu aja. Oke. Apalagi? Ada lagi? Terus nggak inget Mas. Nggak apa-apa, seingatnya aja. Udah itu aja kayaknya. Cukup. Udah. Oke, cukup dua ini ya. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, yang pertama benar, menaikkan suhu, kita menurunkan viskositas. Ya, bisa, bisa, bisa. Kita naikkan suhunya. Tapi dia punya efek samping, ya. Kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, ini gas loh. Kalau suhunya tinggi, tekanannya ikut naik. Ini kalau orang safety ngelihat ini langsung detak jantungnya deg-deg banget itu, ya. Safety-nya terancam. Kalau suhunya tekanannya terlalu tinggi gitu. Bisa. Turunkan konsentrasi. Ya, bisa memang. Bisa. Bisa. Tapi kita ingat ya, tapi turunkan konsentrasi. Konsentrasi itu kan N per V ya. Jangan teman-teman bayangkan, menurunkan konsentrasi itu dilakukan dengan menurunkan mol. Jangan. Tapi kita bisa meningkatkan volumenya. Nah, menurunkan konsentrasi itu caranya gimana? Menambahkan solvent, ya. Menambahkan solvent. Nah, kalau solventnya nambah, otomatis V totalnya jadi naik. Gitu. Karena V totalnya jadi naik, akhirnya apa? Konsentrasinya turun, sehingga viskositasnya turun. Benar, ya, benar. Jangan teman-teman bayangkan turunkan konsentrasi itu menurunkan molnya, alias ya wis nggak usah banyak-banyak alkyl benzennya. Ya ora iso produksi alkyl benzen ya. Gitu. Itu ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Silahkan apabila ada pertanyaan. Ini sederhana. Mungkin kalau ada jawabannya lebih spesifik sih bisa. Tapi ini jawaban secara generalnya aja udah cukup. Wong ya teman-teman udah ngambil PA gitu. Nah, itu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Enggak paling panas reaksi enggak kok. Enggak. Kalau sudah hitung-hitungan yang atas itu yang bawah enggak keluar. Dan semoga enggak keluar. Ya, itu prosesnya panjang banget soalnya. Enggak cukup waktunya. Mau nulis teori aja kadang enggak selesai kok, apalagi tambah hitung-hitungan kayak gitu. Enggak kok, semoga enggak keluar. Panas reaksi maka teman-teman jangan membayangkan soalnya ini itu ngitung ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3B. Teman-teman jangan membayangkan ini soal seperti ini itu disuruh ngitung. Enggak, ya. Jadi itu intinya di sini untuk mempertahankan agar suhu reaksi konstan harus ada pendingin, ya. Nah, panas yang diambil itu harus lebih besar dari panas reaksi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa? Nah,
sulfonasi kan gini toh, R plus SO3H ya. Ini berarti dia itu dalam bentuk H2SO4. Dia sulfonasi itu berarti H2SO4 ya. Aku lupa isinya apa saja ini. Nah, ada katalisatornya enggak sih? Oke, H2SO4 cuma H2SO4 ya wis, enggak apa-apa. Nah, H2SO4 menjadi R SO3H ya. R H2SO4. Nah, nanti hanya keambil ini jadi H2O. Nah, ini ada RH. Ini adalah reaksinya. Dia punya delta H reaksi sama dengan minus. Kenapa? Karena menghasilkan panas. Ya, menghasilkan panas. Oh iya, kalau nggak menghasilkan panas ya buat apa ada pendingin? Pendingin itu buat mengambil panas kok, bukan buat memasukkan panas. Nah, tapi teman-teman harus tahu, ya harus tahu terlebih dahulu bahwa reaksinya itu nggak cuma ini aja. Ya, di awal itu ada yang namanya itu pelarutan H2SO4. Jadi nanti H2SO4 menjadi H2O plus SO3. SO3 ini yang masuk ke HRH ini tadi. Dia itu punya panas pelarutan negatif. Negatif ya, negatif. Terus nanti H2O dan SO3 yang nggak bereaksi, itu nanti bakal bereaksi lagi jadi H2SO4. Ini juga punya panas. Ini harusnya plus ya, penguraian soal. Nah, ini delta H pembentukan. Ini dengan minus. Apa yang akan terjadi? Akhirnya panas yang dilepas itu lebih besar daripada ini. Lebih besar daripada ini. Itu akibatnya adalah panas yang dilepas tidak hanya dari reaksi, tapi dari pembentukan H2SO4. Iya, dari pembentukan H2SO4. Akhirnya panasnya kita harus ambil panasnya lebih banyak lagi sehingga itu dia suhunya konstan. Udah ini. Itu aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi jawabannya cuma itu. Penjelasannya sederhana. Ya karena panas yang dilepas tidak hanya dari reaksi aja, tapi juga ada panas pembentukan H2SO4 sama bisa saja kalau panas penguraian sih harusnya ini ya. Tapi panas pelarutan lah. Harusnya itu panas pelarutan. Kalau pelarutan kan melepas panas ya, pelarutan itu. Nah. Mas Nail mau nanya dong Mas Nail. Mana? Boleh nggak kalau kita misal ngide jawabnya pakai misal nih kalau panas yang diambil tuh kurang dari panas reaksi, ntar bakal ada panas yang terakumulasi di reaktor, terus ntar reaktornya bakal kenapa gitu misal. Itu boleh nggak sih? Atau emang kayak gini aja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, boleh. Berarti kalau kayak gitu menurutmu gimana berarti efeknya nanti kalau panasnya numpuk? Kira-kira. Ya saya garis besarnya ntar reaktornya nggak bekerja maksimal gitu. Udah cuma gitu aja sih Mas. Aku nggak bisa jelasin detailnya sih. Nah, nggak maksimal tuh berarti konversinya ya. Emang betul. Tadi kita lihat reaksinya itu minus kan. Panas reaksi kan minus, eksotermik. Ya. Apa yang terjadi kalau panas menumpuk? Ya. Lah kalau panas menumpuk, suhunya naik kan? Suhu reaksinya naik. Sedangkan reaksinya itu eksoter. Akibatnya apa? Akibatnya konversinya turun. Reaksinya lebih cepat, benar lebih cepat. Konversinya turun. Gitu.
Sip, bener. Silakan kalau mau ngasih penjelasan kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting ada waktu, masih ada waktu buat nulis lah. Ya, boleh. Sip, good, 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 good. Oke, aku mau sampling lagi. Ya, enak kok jadi Pak Jonas kok. Nyempling-nyempling. Billy, gimana Billy? Apa ada pertanyaan? Aman, Mas. Aman ya? Aman, Oke. Mas. Ip. Ini siapa yang belum tak absen? Siapa yang belum tak absen? Iit. Udah tak absen belum? Udah tak absen belum kamu? Belum ya? Ada pertanyaan enggak terkait dengan ini? Atau ada yang masih kurang jelas gitu mungkin? Aman, Mas. Aman ya? Oke. Udah tak absen semua. Kecepatan lagi absen. Oke, ini karena mungkin termasuk sederhana, jadi nggak bakal terlalu banyak ya, aman lah. Nah, sekarang kalau mau mengoptimalkan pembentukan linear gini-gini itu gimana tuh caranya? Sederhana, ya. Ini sama aja secara general kita berusaha untuk meningkatkan, mengoptimalkan reaksi ya. Nah, mengoptimalkan reaksi. Jadi reaksi sulfonasi itu bisa, tak screenshotkan aja. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita mau meningkatkan reaksi ya agar optimal, ada beberapa banyak hal ya. Jadi cara yang bisa kita lakukan, pertama kita gunakan H2SO4 berlebih pasti ya. Karena nanti dia itu bisa bergeser ke kanan dan menurunkan konsentrasi air. Tapi ada polisulfonat kalau misalkan H2SO4-nya berlebihan. Produknya lebih gelap. Jadi secara tampilan tuh produknya kurang eye catching lah gitu. Nah, alternatif lain tuh kita bisa pakai oleum. Jadi nanti biar sempurna. Atau kita bisa mengambil produknya dengan cara distilasi. Itu juga bisa. Reaksinya eksotermis, berarti lebih disukai suhu rendah, tapi ada efek samping ya, nanti bisa merusak senyawanya. Konsentrasi juga diatur, dan lain sebagainya. Udah, mengoptimalkan reaksi ya udah gitu-gitu aja. Nggak berubah kalau urusan mengoptimalkan reaksi ya. Terus pokoknya mainnya sama suhu, tekanan, penambahan, pengurangan, maksudnya penambahan zat, pengurangan zat, terus volume gitu-gitu terus nggak berubah ya gitu. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan. Kalau masalah mengoptimalkan reaksi wes gitu-gitu aja. Biasanya setelah kita berurusan dengan filtrasi, sulfonasi, bisa saja kita ketemu klorinasi ya atau halogenasi. Tapi kalau misalkan nggak nemu, berarti kita bisa langsung ke aminasi. Nah, oke. Apabila nggak ada pertanyaan, oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika butanol bereaksikan dengan amonia pada fase gas dengan katalisator Ni, produk apa yang akan terbentuk? Jadi itu kita punya butanol. Butanol itu berarti C4H apa ya? C4H9OH ya. Oke, benar kan ya? C4H9OH. Ya itu. Ditambahkan dengan amonia pada fase gas dengan katalisator Ni. Apa yang akan terbentuk? Nah, kita ingat kalau aminasi, ya aminasi itu sebenarnya garis besar reaksinya itu ada dua, ya ada dua. Jadi ada amonolisis, ada substitusi. Bentar, aku tuh lupa sama ini. Nah, jadi oke,
kalau kita menggunakan katalisator Ni, ya, jadi reaksinya itu akan melalui tahap seperti apa? Itu tergantung. Kalau kita pakai katalisator Ni, maka nanti akan terbentuk nitril, ya, akan terbentuk nitril. Terus habis itu nanti baru terbentuk senyawa ininya, senyawa aminnya, ya, senyawa amin. Nah, nanti kalau misalkan kita menggunakan Al2O3 bla 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 itu langsung terbentuk senyawa amin. Tinjauannya dari situ. Pakai katalis Ni ya udah terbentuknya ya itu. Nah, lalu bagaimana untuk ininya, Pak? Bagaimana untuk reaksinya? Oke, untuk reaksinya di sini nanti. Oke. Nah, untuk reaksinya nanti kan sebenarnya itu dia akan terbentuk senyawa nitril ya. Dia akan terbentuk senyawa nitril. Jadi nanti berarti akan menjadi C-nya itu harusnya begini nanti. CH3, CH2, CH2, CN. Ini ya. CN. Udah pas kok belum itu tangan. Lengkap lah ya tangannya. Oke. Jadi dia akan terbentuk senyawa nitril. Ini kita kenal namanya itu butyronitril. Butyronitril. Kemudian nanti ada apa namanya yang lain-lain itu ada H2O sama H2. Oke. Nah, nanti dari butyronitril ini tadi ya, dari butyronitril dia nanti akan bereaksi dengan H2 dengan katalis yang sama akan menghasilkan senyawa amin ya. Jadi nanti seperti ini nanti CH2 CH2 C C ini nanti NH2 ini. Nanti hanya berarti ini juga masuk H ini CH2 NH2. Ini ya. Ini adalah produknya. Butil amin. Ya, butil amin. Nah, butil amin. Reaksinya seperti itu ya, reaksinya. Oh, kan nggak salah. Nah, itu. Nah, itu ya. Kalau reaksinya seperti itu, ya. Itu kalau menggunakan katalisator Ni. Nah, kalau pakai katalisator yang satunya Al2O3 SiO2 ini nanti dia bisa langsung nanti. Dia bisa langsung. Itu. Ya. Gitu. Jadi amonolisis itu katalisatornya. Oke. Nah, terus ini sekalian yang B, ya, sekalian aja. Apabila katalisator yang dipakai adalah Al2O3 SiO2 dengan butanol berlebih, ya, butanol berlebih, hasil reaksinya apa? Kalau kita memakai ini, ya, kalau kita menggunakan amonolisis itu pakai itu, ya. Jadi nanti kalau amonolisisnya itu pakai Al2 itu dia bisa langsung jadi ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Dia itu bisa langsung jadi. Nanti ditambah NH3 gitu. Nah, nanti ini C4H9OH ditambah NH3 dikasih katalisator Al2O3 SiO2. Maka ini enak, ini nanti bisa langsung. Ya, bisa langsung. Ini berapa ini? 3579 C59 NH2. Sorry. Nah, ini ya, ini bisa langsung. Cuma masalahnya adalah ini ya, si barangnya ini butil amin itu dia reaktif. Reaktif terhadap siapa? Reaktif terhadap si ini. Siapa? Butanolnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi reaksi lanjutan. Gitu. Bisa terjadi reaksi lanjutan antara ini ya dengan antara butanol dengan butil aminnya. Nanti malah jadinya gini nanti.
C4 H9 2 NH ditambah H2O. Ini juga reaktif ini. Ini juga reaktif. Nanti lebih banyak lagi gitu. Makanya sehingga ya butanol berlebih itu dihindari. Yang berlebih itu lebih baik NH3-nya. Ya, NH3 yang berlebih. Jadi nanti kalau misalkan butanol berlebih akan menyebabkan reaksi samping ya. Wong kita pengen butil amin kok, bukan barang lanjutannya ini. Nah, sehingga harus NH3 berlebih. Itu ya. Oke, ini tuh termasuk dalam produksi etanol oksid, tapi itulah etanol oksid kurang lebih sama modelnya. Nah, ada pertanyaan. Jadi ini kita ternyata menyelesaikan satu paket ya ternyata ya. Wow. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak hanya yang soal ini, tapi juga soal-soal yang sebelumnya. Barangkali ada pertanyaan. Silahkan. 4A dan 4B. Linknya yang tak kirim, OneNote-nya bisa diakses nggak? Pada bisa akses linknya enggak? Aman ya? Kita tarik nafas dulu. Sip. Mbak Soali ternyata juga wow gitu ya. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Sambil tak ambekan sih. Oke, gimana dari teman-teman? Ada pertanyaan? Ini kalau aku lihat juga soal-soalnya yang ganjil 1920 ini overall sama aja dan kita juga udah sering bahas ya. Bikin BFD itu juga ya kurang lebih sama aja lah. Semua bisa akses link OneNote-nya ya. Itu nggak cuma ada yang soal ini aja, itu kayak overall ada. Oke.
pesanku buat PIK, jadi untuk PIK besok, teman-teman pertama dalam menjawab pertanyaan itu jawablah poinnya dulu aja. Poin pentingnya dulu. Inti pentingnya dulu yang dijawab. Ya. Inti pentingnya soalnya itu yang nanyain apa toh dijawab. Baru basa-basi teman-teman, pavivo was-was-wasnya teman-teman baru bisa dimasukkan setelah sudah menjawab yang penting tadi. Gitu. Entah untuk nambahi penjelasan atau apa gitu. Yang penting adalah teman-teman harus menjawab pertanyaannya dulu. Jangan melebar kemana-mana gitu. Terus habis itu kertas grafik itu bukan pajangan ya. Jadi kalau dikasih kertas grafik itu dipakai. Habis itu untuk apa ini namanya? Untuk yang sebelum UTS itu coba teman-teman pelajari aja dari soal-soal yang sebelum-sebelumnya ini, soal-soal UASnya ini ya. Untuk mempelajari yang soal materi sebelum UTS itu. Lalu itu sih sebenarnya intinya itu sih. PIK itu insya Allah apa namanya tidak sesulit itu. Yang penting jangan terlalu menyalin catatan, ya jangan terlalu nyalin catatan. Karena itu yang tidak disukai oleh Ibunda Kanjeng Ratu Grandma Mother Sophia. Itu. Oke, ada pertanyaan? Karena mungkin kita nggak lama-lama ya, jadi nanti biar teman-teman bisa ngotak-atik apa namanya soal-soal yang lain ya, teman-teman bisa ngotak-atik. Karena materinya juga nggak jauh beda ya, insya Allah. Ini teman-teman udah pada dapat catatanku nggak? Atau catatan yang lain lah, nggak mesti catatanku, entah mungkin catatannya siapa gitu, PIK, atau catatan teman-teman sendiri gitu. Pada udah punya catatan kan? Mas. Udah ya. Ya harus ada catatannya. Jadi biar teman-teman bisa apa namanya bisa ada gambaran lah gitu. Kalau dari PPT kan, kalau dari PPT ibunya itu PPT ibunya biasanya acak-aduk biasanya. penjelasannya macam-macam lah gitu. Nanti malah bingung. Oke, kalau misalkan dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan ya. Silakan nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk belajar sendiri. Barangkali nanti teman-teman ada pertanyaan, feel free buat ngechat ya. Feel free buat ngechat ke aku. Dan misalkan malam ini nggak dibales ya berarti aku sudah terkena efek obat tidur ya. Itu. Jadi semangat buat PIK besok ya. Semoga bisa lulus semuanya ya, lulus dengan nilai yang maksimal ya, dengan nilai yang maksimal. Jadi teman-teman biar nggak perlu ngulang lagi di semester 3 gitu. Eman-eman ya, eman-eman. Tetap jangan sampai ulang. Oke, itu aja. Nanti recordnya tak kirim